this little shop where something extraordinary happens. No, it's not. What does that looks like you're unless I open a vein. Where did you get such a Missy Mo And a feeding you. Whoa! Yes! Hai guys, kembali lagi nih di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku bakal bahas satu film yang seru nih guys. Sebenarnya ini filmnya jadul, tapi ceritanya unik loh. Jadi kalian pasti suka deh. Untuk judulnya seperti biasa ya, udah aku tulis di deskripsi. Film ini tuh nyeritain tentang satu tanaman aneh. Tanamannya ini makanya darah guys, bahkan daging manusia. Ngeri banget kan? Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe. Terus nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi tokoh utama di film ini namanya Seymour guys. Dia ini seorang pegawai di sebuah toko yang jual tanaman. Nah, ini bosnya nih. Si Seymour itu pegawai yang ceroboh, sering jatuhin barang, makanya dia jadi dimarahin mulu. Dan dia kerja di toko itu nggak sendirian guys, tapi bareng sama satu cewek cantik yang namanya Audrey. Sayangnya toko mereka ini lagi sepi banget. Hampir nggak ada satupun pengunjung yang mampir. Karena putus asa, si pemiliknya bilang kalau toko tanaman ini mau dia tutup aja. Tapi para pegawainya bilang, jangan dulu dong bos. Kebetulan mereka punya satu ide nih. Jadi beberapa hari lalu, pas si Seymour lagi jalan di tengah kota, tiba-tiba ada gerhana matahari yang secara ajaib munculin tanaman aneh ini. Dia nggak tahu sih, itu jenis tanaman apa. Tapi karena unik, akhirnya dia bawa pulang guys. Nah, karena ini tanamannya cukup aneh, jadi kalau dipajang di dekat jendela, mungkin orang yang lewat bakal tertarik untuk mampir ke toko itu buat ngeliat. Awalnya si pemilik toko nolak lagi. Dia tetap mau nutup tokonya aja. Tapi nggak ada beberapa menit, beneran dong guys, udah ada satu orang yang masuk ke toko karena penasaran sama tanaman aneh itu. Dan entah kenapa, tanahnya Mas Seymour bawa hoki guys. Tiba-tiba aja jadi rame nih orang-orang yang mampir dan belanja di toko itu. Toko tanaman mereka yang awalnya sepi, malah sekarang jadi ramai banget dalam sejam. Sayangnya tiba-tiba aja layu nih. Si pemilik toko nugasin Seymour untuk merawat tanamannya. Dia gak mau tahu gimana pun caranya, pokoknya tanaman itu harus seger lagi. Karena keberadaannya penting banget buat toko mereka. Si Seymour bingung, karena udah dia siram, kasih sinar matahari, dikasih pupuk, tetap aja tanaman ini layu. Sampai tiba-tiba aja si Seymour gak sengaja ketusuk duri mawar dan jarinya ngeluarin darah guys. Terus dia kaget nih, tanaman tadi yang awalnya lemes, tiba-tiba aja mulutnya ngecap-ngecap kayak pengen dikasih makan. Jadi tanamannya tuh tertarik sama darahnya si Seymour. Jarinya aja hampir digigit guys. Akhirnya dia coba tetesin aja nih darahnya. Dan bener guys, tanaman itu langsung jadi seger gak layu lagi. Terus anehnya, setelah dikasih darah, tanaman itu langsung tumbuh besar dengan cepat. Dan karena cuma si Seymour doang yang punya tanaman unik ini, dia jadi diundang untuk tampil di sebuah radio kayak ini. Makin banyak nih orang-orang yang tahu kalau tanaman aneh itu dipajang di toko ini. Tapi dibalik semua itu, gak ada satupun orang yang tahu kalau tanaman itu makanya darah guys. Selama ini, si Seymour ngerasain semuanya. Dia juga terus ngasih makan pakai darahnya sendiri guys. Bener-bener tiap hari dia kasih makan sampai tangannya tuh luka semua. Tanaman itu terus tumbuh dengan cepat, bahkan sekarang udah segede manusia. Dan tokonya ini jadi bener-bener ramai karena orang semakin penasaran pengen lihat tanaman unik itu. Tapi walau udah banyak berkorban, tetap aja nih, dia masih sering kena marah sama si pemilik toko. Dia jadi sedih dan cuma bisa curhat ke Audrey. Terus sebenarnya si Seymour ini diam-diam suka guys sama si Audrey. Sayangnya Audrey udah punya pacar, kekasihnya seorang dokter gigi, tapi orangnya tuh kasar dan jahat guys. Dia bahkan suka mukulin Audrey sampai memar-memar. Bahkan di situ, Seymour lihat langsung nih, pacarnya itu kasar dan marahin Audrey.
Terus setelah mereka pergi, Seymour masuk ke toko dan nyeritain kesedihannya ke tanaman aneh ini. Tiba-tiba aja, dia terkejut karena tanamannya mendadak layu lagi. Lebih kagetnya, tanaman aneh itu bahkan sekarang bisa berbicara dan minta dikasih makan. Si Seymour bingung karena dia udah kehabisan banyak darah dan tangannya tuh udah luka semua. Apalagi si tanaman ini kan makin besar, jadi butuh lebih banyak darah. Tanaman itu terus-terusan maksa dia buat ngasih makan. Bahkan kali ini, dia minta darah dan daging segar. Dia maunya daging manusia, guys. Tapi Seymour gak mungkin dong ngorbanin dirinya. Dan gak mungkin juga dia bunuh orang lain untuk tanaman itu. Pas banget, di situasi itu dia ngeliat pacarnya si Audrey lagi-lagi berbuat kasar dan jahat. Seymour langsung kepikiran, kayaknya pria itu cocok deh buat jadi santapan tanamannya. Keesokan harinya, Seymour datang ke tempat prakteknya dokter gigi ini. Di situ awalnya dia pura-pura jadi pasien. Tapi seperti biasa guys, dokter ini juga selalu kasar sama pasiennya. Bikin kesel kan? Nah, pas ada kesempatan, si Seymour udah siap-siap mau nyerang. Tapi dia tuh cupu guys, gak pernah jahat sama orang lain. Gimana dia mau ngabisin pria ini? Dan secara kebetulan, pacarnya Audrey ini malah keracunan gas dong guys. Dia meninggal sendiri, padahal nggak diapa-apain tuh. Akhirnya di malam hari, Seymour diam-diam mengangkat jenazah pacarnya Audrey itu, dan dia bawa ke toko. Ngerinya si tanaman ini nggak mau makan dalam keadaan utuh guys. Dia minta Seymour motong-motong pacarnya si Audrey. Agak kerepotan ya. Karena nggak ada pilihan lain, Seymour akhirnya nurut nih. Dia nyiapin kapak untuk motong-motong jenazah pria itu. Tapi pas banget nih, si pemilik toko ternyata lagi ada di sana, guys. Dia jadi ngeliat semuanya. Dia melihat langsung si Seymour lagi motong-motong orang. Sementara si Seymournya sih nggak sadar kalau perbuatannya itu ketawa sama si pemilik toko. Setelahnya dia suapin aja nih hasil potong-potongannya untuk dimakan sama tanaman itu. Dan setelah ngelakuin semuanya, baru deh nih Seymour panik. Gimana coba kalau perbuatannya itu sampai ketahuan polisi? Bener aja guys, polisi udah mulai nyelidikin karena pacarnya Audrey dilaporin hilang. Ini si Audrey aja habis dimintai keterangan. Begitu tahu pacarnya hilang, Audrey cuma bisa nangis. Di situ Seymour jadi ngerasa bersalah karena udah bikin cewek ini sedih. Tapi guys, ternyata Audrey ini bukan nangis karena sedih. Dia justru nangis lega karena udah bisa lepas dari pria yang selama ini jahatin dia. Ya, terus di kesempatan itu, Seymour akhirnya ngungkapin perasaannya ke si Audrey. Dan ternyata guys, selama ini si Audrey sebenarnya juga tertarik sama si Seymour. Tapi selama ini dia ngerasa gak pantas sama cowok yang baik. Makanya dia bertahan aja nih sama pacarnya yang kasar itu. Akhirnya mereka berdua udah saling tahu nih perasaan masing-masing. Setelah melalui hari yang sulit, ternyata dia malah berhasil dapetin hatinya Audrey. Tapi gak disengaja nih, si pemilik toko ngedatengin Seymour. Dia bilang kalau dia ini saksi. Dia lihat semuanya. Di saat itu, si pemilik toko ngasih dua pilihan guys. Dia disuruh ngaku ke kantor polisi, atau justru dia bisa kabur dan pindah ke luar kota. Asal dia mau ninggalin tanamannya ini. Jadi, si pemilik toko tuh mau nguasain tanamannya si Seymour. Dia mau jadi pemilik tanaman itu. Walau si pemilik toko masih nggak tahu guys, kalau tanaman itu makannya manusia. Dan sialnya, tanaman yang kelaparan itu malah langsung nangkep dan dimakan hidup-hidup nih si pemilik tokonya. Tapi setelah kejadian mengerikan itu, si Seymour masih aman-aman aja nih guys. Perbuatannya nggak ketahuan sama polisi. Justru dia malah dapat banyak tawaran undangan dari berbagai acara yang penasaran sama tanaman uniknya itu. Walau sampai saat ini, masih cuma dia dong yang tahu kalau tanamannya itu makannya manusia. Seymour jadi masuk TV, majalah. Pokoknya dia dan tanamannya ini terkenal banget guys. Karena emang cuma dia doang, satu-satunya orang yang punya tanaman unik ini. Bahkan, tanamannya jadi makin gede guys. Sekarang tingginya udah full satu toko itu. Tapi Seymour gak bahagia. Dia malah jadi pusing sama semua ini. Apalagi tiba-tiba aja, tanaman itu lagi-lagi layu di depan semua orang. Mereka jadi pengen ngeliat gimana Seymour ngurusin tanamannya. Tapi ya dia gak mungkin dong nunjukin kalau tanamannya ini makanya orang. Seymour yang pusing, akhirnya berusaha nenangin dirinya sendiri di belakang toko.
Gak lama Audrey nyamperin dan nyemangati dia. Bahkan guys, si Audrey ini juga gak dikasih tahu soal kalau tanaman itu makannya orang. Karena gak mungkin kan kalau si Seymour ngasih tahu pacarnya si Audrey apa yang dimakan tanaman ini. Nah, pas lagi pusing banget gini, si Seymour tiba-tiba aja dapat ide. Dia kan sekarang punya banyak uang, jadi dia bisa aja pindah ke luar kota dan ninggalin semuanya, termasuk tanaman mengerikannya itu. Akhirnya di situ dia langsung ngelamar Audrey dan ngerencanain untuk pindah malam itu juga. Mereka udah siapin semua barangnya nih. Dan dengan perlahan, Seymour ngeluarin koper-kopernya untuk keluar. Dia harus ngelewatin tanaman ini dulu, guys. Tapi di saat dia udah hampir sampai pintu, lagi-lagi tanaman itu ngoceh minta dikasih makan. Seymour bilang dia nggak mungkin ngasih makan daging manusia. Paling ya dia bisanya ngasih makan daging hewan yang bisa dia beli di toko. Walau tanaman ini kayak nggak mau, tapi cuma itu yang bisa dia lakuin untuk terakhir kali sebelum ninggalin kota ini. Akhirnya dia pergi nih untuk beli daging. Tapi di saat si Seymour lagi nggak ada di situ, tiba-tiba si Audrey datang ke toko, guys. Di situ dia terkejut melihat tanamannya ternyata bisa ngomong. Tanaman itu minta dikasih minum. Si Audrey ngiranya, ya dia minta dikasih air doang. Padahal tanaman itu ngincer Audrey. Dia langsung ditangkap dan dimasukin mulut, guys. Pas banget Seymour udah balik. Dengan cepat dia ngeluarin paksa si Audrey dari tanaman itu. Sayangnya, guys, Audrey udah terluka dan terkena racun tanamannya. Hidupnya udah gak lama lagi, guys. Dan itu Audrey bilang, dia gak apa-apa kalau nanti bakal dijadiin makanannya si tanaman. Karena tanaman itu kan yang bikin Seymour jadi sukses dan terkenal. Jadi itu hal terakhir yang bisa Audrey lakuin untuk ngedukung si Seymour. Dia harap Seymour bisa terus sukses. Gak lama Audrey mengebuskan nafas terakhirnya, guys. Dan sesuai amanah terakhirnya si Audrey, Seymour nyerahin tubuhnya lagi untuk dimakan sama tanaman mengerikan itu. Seymour ini udah gak punya keluarga, guys. Jadi Audrey satu-satunya orang yang dia cintai. Makanya setelah kehilangan Audrey, Seymour ngerasa hidupnya sekarang udah gak berarti lagi. Dia capek dan mau mengakhiri semuanya dengan loncat dari atas gedung. Tapi di saat itu, tiba-tiba aja dia dipanggil sama salah seorang wartawan yang pengen ketemu dia. Ternyata orang itu nunjukin kalau dia tuh udah diam-diam ngambil bagian dari tanaman itu. Dan ternyata pas ditanam bisa tumbuh jadi bibit tanaman baru. Bahkan dia ngajakin Seymour untuk memperbanyak tanamannya, guys. Dan dijual aja ke orang-orang. Dia yakin pasti bakal laku keras dan mereka bisa jadi kaya raya. Ya, orang itu nggak tahu aja tanamannya makan manusia. Setelah mendengar semua itu, Seymour jadi sadar kalau ini semua tuh rencana si tanaman. Jadi tanaman ini datang dari luar angkasa dan tujuannya emang pengen ngabisin manusia dan menguasai bumi. Di situ si Seymour nyamperin tanamannya dan marah-marah. Tapi semuanya udah terlambat, guys. Habis makan si Audrey, tanaman itu tumbuh makin besar. Bahkan sekarang udah punya banyak anak. Sialnya lagi, pada akhirnya Seymour juga ditangkap dan dimakan sama tanamannya itu. Tanaman yang udah dia urus sendiri dari kecil, ternyata ngianatin dia, guys. Dan sesuai rencana, tanaman mengerikan ini malah diperbanyak dan dijual di berbagai tempat. Sesuai dugaan, tanaman unik ini laku keras, guys. Bahkan orang-orang sampai pada berebut. Ya, dalam waktu sebentar, kekacauan besar mulai terjadi karena tanaman ganas itu udah pada berubah jadi monster raksasa yang kelaparan dan makanin manusia. Terjadi kekacauan besar di mana-mana, guys. Pokoknya semuanya jadi hancur. Tanaman mengerikan itu akhirnya berhasil menguasai bumi. Ya, itu tadi ceritanya. Agak sedih ya, guys, karena nggak happy ending. Nah, berikutnya kalian mau aku ceritain film apa lagi nih? Coba tulis di komen ya. Kalau kalian suka nih sama video ini, bantu aku ya dengan like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.